Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Indah Komziah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik. Saya Naina Febi Mutalifa akan menyampaikan resum buku dan identifikasi skripsi untuk tugas UTS manajemen peserta didik. Resum buku manajemen peserta didik. Penulis Dr. Badrudin MAG. Penerbit PT Index tahun 2014. Di sini terdapat 5 bab pembahasan. Untuk bab yang pertama membahas tentang pendahuluan. Submaterinya yaitu yang pertama terkait dengan makna pendidikan. Di dalam buku ini banyak terdapat definisi pendidikan. Saya ambil contoh pengertian pendidikan dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dijabarkan bahwa pengertian pendidikan yang pada intinya menerangkan bahwa pendidikan itu merupakan usaha yang terencana dalam mewujudkan kondisi belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan skill untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan baik bagi dirinya maupun orang lain. Pendidikan menurut Azumardi Azra tahun 1999 mendefinisikan pendidikan sebagai proses penyiapan generasi untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara lebih efektif dan efisien. Dari penjabaran pengertian pendidikan di atas, dapat diketahui bahwa pendidikan akan mendukung pembentukan kualitas manusia Indonesia bila didukung dengan manajemen sekolah atau manajemen peserta didik yang berkualitas. B. Makna manajemen. Manajemen menurut Hasibuan tahun 2007 adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan SDM dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Purwanto tahun 2002, manajemen adalah proses untuk menyelenggarakan dan mengawasi suatu tujuan tertentu. Definisi manajemen itu bisa diartikan suatu proses pengelolaan sumber daya organisasi melalui kerjasama antara seseorang dengan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. C. Manajemen pembelajaran bagi peserta didik. Pembinaan dan pengembangan kemampuan peserta didik dilakukan agar peserta didik itu mendapatkan pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa depannya. Dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik ini, lembaga pendidikan bisa ditumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. E. Kompetensi guru. Pada dasarnya, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan kelayakan. Suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum seperti halnya guru. Beberapa persyaratan menjadi seorang guru yaitu punya keterampilan yang sesuai dengan bidang profesinya, memiliki kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, diakui oleh masyarakat. D. Peran guru dalam pembelajaran. Tujuan dari proses pembelajaran ialah untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik agar berubah baik dari cara belajar maupun sikap yang diperlihatkannya. Peranan dan kompetensi guru dalam pembelajaran meliputi banyak hal, antara lain guru sebagai pengajar, pemimpin kelas, pembimbing, serta pengatur, partisipan, serta supervisor dan konselor. E. Kompetensi guru. Pada dasarnya, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan
kewajiban-kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan kelayakan. Suatu pekerjaan yang bersifat profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum seperti halnya guru. F. Urgensi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik pada lembaga pendidikan sangatlah penting karena menjadi input proses dan output pendidikan. Manajemen peserta didik yang bermutu berkontribusi pada adanya output pendidikan yang bermutu juga. Oleh karena itu diperlukan optimalisasi manajemen peserta didik baik di sekolah maupun di madrasah agar mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Bab 2 menjelaskan mengenai konsep manajemen peserta didik. Sub pembahasan yang pertama mengenai pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan serangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang diusahakan oleh lembaga terkait dengan peserta didik untuk memenuhi kebutuhan akademik dari mulai masuk hingga lulus di lembaga tersebut. Selanjutnya, B. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah untuk mengatur berbagai kegiatan peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas untuk mencapai tujuan pendidikan. Ada beberapa fungsi manajemen peserta didik, diantaranya yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Maksudnya di sini ialah agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya. Yang kedua yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. Maksudnya di sini ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya dengan orang tua maupun keluarganya serta lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Maksudnya di sini ialah agar peserta didik dapat menyalurkan hobi serta kesenangan serta minatnya. Yang keempat yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Maksudnya di sini ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. C. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Yang pertama yaitu dalam mengembangkan program manajemen peserta didik, penyelenggara harus mengacu pada peraturan yang berlaku pada saat program dilaksanakan. Yang kedua yaitu manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Karenanya harus mempunyai tujuan yang sama dan mendukung terhadap tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik para peserta didik. D. Pendekatan manajemen peserta didik. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik. Untuk pendekatan yang pertama yaitu pendekatan secara kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitik beratkan kepada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Dalam pendekatan ini, peserta didik diharapkan banyak memenuhi tuntutan-tuntutan dan harapan-harapan lembaga pendidikan di tempat peserta didik tersebut berada. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian pada kesejahteraan peserta didik. E. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Menurut Eka Prihatin tahun 2011, ruang lingkup manajemen peserta didik ada 12 cangkupan, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua penerimaan, yang ketiga pengelompokan, yang keempat kehadiran peserta didik, yang kelima pembinaan disiplin peserta didik, yang keenam kenaikan kelas dan penjurusan, yang ketujuh perpindahan peserta didik, yang kedelapan kelulusan dan alumni, yang kesembilan kegiatan ekstrakurikuler, yang kesepuluh tata laksana manajemen peserta didik, yang ke-11 peranan kepala sekolah dalam manajemen peserta didik,
Yang ke-12 yang terakhir yaitu mengatur layanan peserta didik. Bab 3 menjelaskan terkait dengan kegiatan manajemen peserta didik. Yang A. Perencanaan peserta didik. Perencanaan terhadap peserta didik menyangkut terkait perencanaan penerimaan peserta didik baru ataupun jumlah kepindahan serta jumlah putus sekolah. Yang B. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik pada hakikatnya merupakan suatu proses pencarian menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di lembaga sekolah yang bersangkutan. C. Seleksi peserta didik. Pengelompokan peserta didik atau seleksi peserta didik merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Cara seleksi dapat dilakukan melalui tes atau ujian, melalui penelusuran bakat kemampuan, juga bisa melalui nilai UAN. Yang D yaitu penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Ada beberapa hal yang harus mendapat perhatian dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu kebijakan peserta didik baru, seperti kebijakan ketentuan waktu pendaftaran, seleksi, serta penerimaan peserta didik baru. D. Penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru merupakan salah satu kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerimaan peserta didik baru. Yang pertama yaitu kebijakan penerimaan peserta didik baru seperti kebijakan ketentuan waktu pendaftaran, seleksi, serta penerimaan peserta didik baru. Yang kedua yaitu sistem penerimaan peserta didik baru, seperti dilakukan seleksi berdasarkan nilai UN, berdasarkan penulisan minat dan kemampuan, serta berdasarkan hasil tes masuk. Yang ketiga yaitu kriteria penerimaan peserta didik baru, seperti contoh peserta didik yang nilainya di atas rata-rata digolongkan sebagai calon peserta didik yang diterima. Subtema yang E yaitu orientasi peserta didik baru. Orientasi peserta didik baru merupakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenal situasi dan kondisi lembaga pendidikan tempat peserta didik menempuh pendidikan, baik itu meliputi lingkungan fisik seperti gedung, halaman, perlengkapan sekolah, serta lingkungan sosial sekolah seperti tata usaha, peraturan sekolah, organisasi, dan sebagainya. F. Penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik merupakan kegiatan pengelompokan peserta didik yang dilakukan sistem kelas sebelum peserta didik mengikuti pembelajaran. Pengelompokannya bisa didasarkan kepada perbedaan individu peserta didik seperti minat dan bakat, kemampuan, serta kelamin dan umur. Subtema yang G yaitu pencatatan dan pelaporan peserta didik. Pencatatan peserta didik bertujuan agar lembaga memberikan bimbingan yang optimal terhadap peserta didik. Pelaporan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga pendidikan agar pihak-pihak terkait dapat mengetahui perkembangan peserta didik di lembaga tersebut. Pembinaan dan pengembangan peserta didik bisa dilakukan melalui berbagai program atau kegiatan baik kurikuler maupun ekstrakurikuler yang sistematis. Pembinaan kesiswaan. Pembinaan kesiswaan di sekolah merupakan tanggung jawab semua tenaga kependidikan seperti guru, pengembangan peserta didik. Pengembangan terhadap peserta didik meliputi layanan-layanan khusus yang menunjang manajemen peserta didik. Layanan yang diperlukan peserta didik di sekolah meliputi layanan bimbingan konseling,
layanan perpustakaan, layanan kantin, layanan kesehatan, layanan transportasi, serta asrama, dan layanan ekstrakurikuler. Evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar siswa, baik yang berupa kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler. Kelulusan dan alumni. Kelulusan merupakan pernyataan dari lembaga pendidikan bahwa peserta didik telah menyelesaikan program pendidikan yang harus diikuti. Setelah lulus, secara formal hubungan peserta didik dengan lembaga pendidikan sudah selesai. Namun, hubungan peserta didik dengan lembaga pendidikan dapat dilanjutkan melalui wadah, yaitu alumni. Prestasi dari para alumni perlu dicatat karena berguna bagi lembaga dalam mempromosikan lembaga pendidikannya. Kegiatan manajemen peserta didik. Kegiatan manajemen peserta didik bisa dilakukan melalui pembinaan keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan agar terwujudnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bab keempat membahas mengenai manajemen kelas yang efektif. Tanggung jawab pendidik dalam manajemen kelas. Tanggung jawab pendidik dalam manajemen kelas yaitu pendidik sebagai pemimpin kelas. Sebagai seorang pemimpin atau manajer pendidikan, pendidik harus dibekali dengan pengetahuan dan teori-teori kepemimpinan untuk dapat diterapkan dalam praktik kerjanya. Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas adalah proses mengorganisasikan dan mengarahkan urusan-urusan kelas secara relatif bebas dari perilaku yang bermasalah. Pendekatan manajemen sumber daya kelas. Pelaksanaan pendekatan manajemen kelas salah satunya yaitu pendekatan konseling, yang mana menempatkan pendidik untuk berupaya memahami masalah peserta didik dan berupaya untuk membantu peserta didik memahami diri mereka sendiri. Beberapa masalah dan pemecahan masalah manajemen kelas. Masalah manajemen kelas yang berhubungan dengan perilaku peserta didik menurut Made Pidarta yaitu kurangnya kesatuan, tidak terdapat standar perilaku dalam bekerja kelompok, reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Konsep tradisional manajemen kelas. Sejarah tradisional manajemen kelas didefinisikan sebagai setiap usaha pendidik untuk mempertahankan disiplin atau ketertiban kelas. Konsep ini dibangun dengan asumsi menciptakan kelas yang disiplin, patuh secara penuh terhadap pendidik, peserta didik masuk tepat waktu. Konsep modern manajemen kelas. Manajemen kelas dalam konsep modern dipandang sebagai proses mengorganisasikan segala sumber daya bagi terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan manajemen kelas. Dalam perencanaan manajemen kelas, pendidik berupaya untuk menjadi perencana kelas yang efektif. Perencanaan dalam hal ini merupakan proses pemikiran dan penentuan atas apa-apa yang akan dilakukan dalam manajemen kelas. Pelaksanaan manajemen kelas. Dalam pelaksanaan manajemen kelas ini, pendidik bertugas menciptakan perbaikan dan memelihara sistem atau organisasi kelas. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pendidik dapat memanfaatkan kemampuan, bakat, dan energi yang dimilikinya pada tugas-tugas individual. Tujuan manajemen kelas sendiri ialah memotivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dan menciptakan pembelajaran yang efektif. Penilaian program manajemen kelas. Penilaian dalam pembelajaran bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai tingkat pencapaian tujuan pembelajaran oleh pendidik, sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut dalam hal ini merupakan fungsi
penilaian dan dapat berupa penempatan pada tempat yang tepat seperti tes penempatan, pemberian umpan balik seperti tes formatif, serta diagnosis kesulitan belajar peserta didik. Model manajemen kelas. Salah satu model manajemen kelas yaitu model dalam pendekatan disiplin diri atau model terapi realitas. Model pendekatan disiplin diri ini dibangun dengan asumsi bahwa peserta didik dapat dipercaya untuk menilai dan mengubah tindakannya. Membangun manajemen kelas yang efektif. Dalam membangun manajemen kelas yang efektif bisa diciptakan dengan menggunakan waktu secara efektif, meminimalkan waktu dihabiskan untuk pendisiplinan, mengajar peserta didik sesuai dengan kebutuhan, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Bab 5 membahas mengenai pengembangan peserta didik melalui layanan ekstrakurikuler. Pertama, layanan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri peserta didik. Kurikulum yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler pendidikan agama Islam. Ekstrakurikuler pendidikan agama Islam merupakan tujuan pendidikan agama Islam yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada sekolah ataupun madrasah. Yang mana ekstrakurikuler pendidikan agama Islam ini memiliki tujuan yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan serta wawasan keagamaan peserta didik, mendorong peserta didik agar taat menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan agama sebagai landasan akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Organisasi siswa intrasekolah. Kita sering menamainya dengan OSIS. OSIS merupakan satu-satunya wadah organisasi peserta didik yang sah di sekolah, yang mana organisasi siswa intrasekolah ini tidak mempunyai hubungan organisasi dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah. Judul skripsi yaitu Manajemen Peserta Didik dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Srengat. Penulis skripsinya yaitu Ahmad Khalil. Kemudian fokus penelitian atau rumusan masalahnya yang pertama terkait dengan bagaimana proses penerimaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat. Yang kedua yaitu bagaimana pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat. Yang ketiga yaitu bagaimana pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat. Yang keempat yaitu bagaimana evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat. Hasil penelitian yang didapat yaitu yang pertama terkait dengan proses pelaksanaan PPDB dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dilakukan secara sistematik dan informatif. Proses pelaksanaan PPDB yang sistematik merupakan proses yang mengacu pada prosedur dan sistem, sedangkan PPDB yang informatif merupakan penyelenggaraan layanan informasi PPDB yang prima, baik secara offline maupun online. Yang kedua yaitu pengelolaan peserta didik baru dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat dilaksanakan dengan berbasis equality and interest talent based
manajemen. Pengelolaan peserta didik baru berbasis equality merupakan pengelolaan peserta didik melalui grouping secara heterogen. Sedangkan pengelolaan peserta didik secara interest talent merupakan pengelolaan peserta didik baru yang berorientasi kepada bakat dan minat melalui tes IQ dan tes kemampuan. Yang ketiga yaitu pembinaan peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi SMAN 1 Srengat dilaksanakan secara komprehensif dan transformatif. Pembinaan peserta didik yang komprehensif merupakan pembinaan yang meliputi keseluruhan kompetensi peserta didik yang meliputi akademik maupun yang non-akademik. Sedangkan pembinaan yang transformatif merupakan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki pembinaan peserta didik. Yang keempat, evaluasi manajemen peserta didik dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMAN 1 Srengat berbasis kepada input proses dan respon masyarakat. Evaluasi input proses terkait PPDB dalam sistem zonasi merupakan proses yang acak, tidak bisa diprediksi atau tidak memenuhi ekspektasi sekolah. Untuk yang respon masyarakat terhadap PPDB sistem zonasi beragam. PPDB zonasi ditanggapi positif bagi masyarakat di dalam zona sekolah yang diminati, namun dianggap negatif bagi masyarakat yang berada di luar zona sekolah yang diminati. Sekian penyampaian materi resum terkait dengan manajemen peserta didik. Jika ada salah dan kurang lebihnya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.